semua yang sudah. Yes, saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope dengan tema dipersatukan oleh kasih Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gereja adalah tubuh Kristus. Komunitas orang percaya. Umat Tuhan datang dari latar belakang berbeda, suku, bangsa, status sosial, pendidikan, karakter, dan generasi. Keberagaman bukan keseragaman. Perbedaan bukan menjadi jurang pemisah dalam komunitas anak Tuhan. Banyak perbedaan tetapi mempunyai satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kekristenan adalah ajaran yang bersifat komunal, sebuah komunitas iman. Hubungan horizontal memegang peranan yang cukup sentral. Dalam konteks ini, komunal inilah iman yang dipraktekkan. Pertanyaannya, apakah yang bisa mengikat semua elemen komunal ini? Dan apa yang harus ada dalam dasar kebersamaan? Jawabannya adalah, yaitu kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan. Kasih identik dengan Allah atau Yesus itu sendiri. Kasih itu harus memiliki daya tahan, tidak mudah luntur. Di segala musim kasih itu tetap ada dan kasih itu harus dipraktekkan. Dalam Kolose 3 ayat 12-14 Paulus mengajarkan ada dasar kebersamaan. Status di dalam Kristus ayat 12, siapa kita di hadapan Allah adalah sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan orang lain. Intinya, status mendahului dan menentukan perilaku. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, di dalam ayat yang ke-13, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dalam kasih ada pengampunan. Ada filosofi dalam kehidupan kita, di mana ada kekuatan dalam kesatuan, maka di situ akan ada keberhasilan. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Tujuan doa dari Yesus kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi bersatu. Walaupun masing-masing punya karakter dan keinginan yang berbeda. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4. Sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu hati, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, biarlah kita tetap rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah nasihat supaya tidak terjadi perpecahan, agar mereka menjadi satu. Karena dalam perpecahan akan menghambat pertumbuhan rohani umat Tuhan. Periksalah diri kita, apakah kita menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga, gereja Tuhan, di dalam pelayanan, juga dalam bermasyarakat. Yesus dan Bapa adalah satu. Demikianlah semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi satu. Hal terpenting untuk persatuan adalah kerendahan hati. Kunci utama untuk kesatuan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Demikian juga perubahan untuk menghormati dan menghargai orang lain datang dari diri sendiri dulu. Kuasa kesatuan yang mendatangkan berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Tumbuh kembangkan kasih dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan. Dan kenakanlah semuanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua ini diperlukan untuk membangun sebuah hubungan horizontal yang kokoh. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni, Strength in Diversity. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini.
Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Ku akan bermegah karena semua